uji coba vaksin TBC itu ada kaitannya sama agenda elit global kah? Saya kasih clue-nya ya. Oke. Setiap apa yang terjadi, itu ada benang merahnya. Jelas kan? Ada benang merahnya. Pasti. Pasti. Mumpung ini live, coba tanya lagi apa lagi. Jadi, program yang dilaksanakan di satu daerah, program yang dilaksanakan di daerah lain, program yang dilaksanakan oleh satu kementerian dengan kementerian ini ada kaitannya. Ya, bukan tidak ada kaitannya. Mengerucut ke dalam satu sistem digital. Tapi sebelum 2030, kan sekarang aku kemarin banyak ya interview beberapa dokter yang meyakini bahwa sebelum 2030 pasti akan terjadi pandemi lagi jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Benar seperti itu? Ini kan sekarang berproses. Mereka lagi mengintip ketika rakyat tidak bergerak, ketika rakyat tidak bersuara, maka rakyat lemah. Iya. Makanya rakyat dilemahkan dulu. Kelemahan rakyat apa? BLT. Nggak punya duit. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ya, Jenderal, yang jadi masalah sangat serius adalah ketika kemudian seseorang ingin ketemu diri sejatinya. Dia butuh penuntun, tapi justru ketemu sama guru-guru spiritual yang palsu, kiai-kiai yang palsu, bahkan cucu Nabi pun palsu. Semuanya dipenuhi dengan kepalsuan yang dibungkus dengan religiusitas gitu. Nah, pesannya Jenderal supaya kemudian setiap orang itu bisa menemukan kebenaran di dalam dirinya secara independen, tidak bergantung kepada orang lain, gimana? Mulailah. Nah, disitulah pentingnya signal, ya, intuisi. Ketika sebenarnya apa? Mulai kenali jati diri, mulai latihan. Ya. Kita tidak akan pernah mengenal pribadi sang pencipta yang sesungguhnya, manakala kita belum mengenal jati diri kita. Selama ini kita hanya berteori. Contoh paling gampang ya. Saya berbicara dari pengalaman saya. Kamu harus beriman sama Tuhan. Beriman sama Tuhan. Beriman. Iman itu kayak apa ya? Beriman sama Tuhan. Dia tahu, ya udah, ngerti. Tapi bagaimana saya memastikan bahwa yang saya yakini, saya beriman, saya sungguh-sungguh connecting signalnya dengan yang saya imani. Contoh, saya berikan ilustrasi. Bapak pegang telepon, saya pegang telepon. Saya telepon, tapi Bapak nggak jawab. Satu, Bapak nggak mau angkat, karena Bapak nggak mau angkat. Dua, internet nyala tapi Bapak nggak mau angkat. Internetnya nyala. Nah, yang kedua Pak, internetnya ada tapi saya belum bayar pulsa, saya belum isi pulsa, nggak bisa nyambung juga. Nah, ini gambaran bahwa ada hal-hal yang harus kita persiapkan dulu untuk itu. Bagaimana? Mulailah niatkan dengan sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini penting, bukan di mulut tapi jiwa. Tuhan, aku ingin mengenal Engkau. Aku ingin sungguh-sungguh menjadi sesuai rencanamu. Jadikanlah aku sesuai dengan rencanamu. Mulai buka, bangun komunikasi, speak the word, katakan itu dalam hati, ucapkan dengan sungguh-sungguh, ucapkan. Karena apa? Ketika kita mengucap ini, kita sebenarnya sedang ngomong sama yang menciptakan kita. Jadi kita tidak usah mencari Tuhan jauh-jauh, naik ke gunung, kawi, enggak usah kemana. Karena ada, you are the temple of God. Kamu adalah bait Allah. Ada di situ. Berbicara. Minta ampun sama diri kita. I'm sorry buddy. Please forgive me. Dan sebagainya. Lakukan itu terus. Gali
gali dalam itu memang menggali diri, gali sehingga kenal, kemudian percayalah Tuhan akan datang ketika dia berkenan, dan dia berkenan ketika dia tahu memang kita sungguh-sungguh. Yang tahu sungguh-sungguh dia. Iya. Kita bilang, oh saya bersungguh-sungguh, ya sulit ya, karena yang tahu dia. Dan perkenanan Tuhan itu penting. Kita tidak bisa mengatur ukuran perkenanan Tuhan terhadap diri kita. Lakukan terus itu, maka dia akan hadir, ya. Karena dia tidak berwujud, ya. Dia ada, dia maha ada, di mana saja dia ada. Tapi lakukan dulu itu, pelan, ketika sudah waktunya, dia yang tahu waktunya, maka semua akan dia bukakan. Selama ini kita penuh dengan selubung, seperti kelambu. Iya. Melihat, tapi tidak melihat. Mata kita hanya pakai sebagai lensa. Makanya sering kali ada orang bilang, saya lewat, kamu nggak lihat, sombong banget loh. Kenapa? Karena ada signal yang tidak connect. Oke. Jenderal, mohon izin, jadi sekarang banyak teman-teman ini yang ikut live ini pada penasaran semua tentang uji coba vaksin TBC. Itu ada kaitannya sama agenda elit global kah? Saya kasih clue-nya ya. Oke. Setiap apa yang terjadi, itu ada benang merahnya. Jelas kan? Ada benang merahnya. Pasti. Pasti. Mumpung ini live, coba tanya lagi apa lagi. Jadi, program yang dilaksanakan di satu daerah, program yang dilaksanakan di daerah lain, program yang dilaksanakan oleh satu kementerian dengan kementerian ini ada kaitannya. Ya, bukan tidak ada kaitannya. Mengerucut ke dalam satu sistem digital. Atau disebut dengan digitalization. Itu akan mengerucut ke sana. Karena seluruh aktivitas akan terkontrol secara total, akan terkontrol secara total, atau saya sebut dengan total kontrol. Pasti. Iya. Sertifikat digital, BPKB digital, uang digital, Peduli Lindungi sekarang diganti dengan Satu Sehat. Itu terkoneksi dengan One Health. Jadi kalau kita ke mereka, kita akan namanya masukin. Saat itu mereka tahu yang ada di sana. Oh, si Dharma lagi datang ke kontrol ke dokter X misalnya, atau rumah sakit X. Terus, oh langsung terbuka rekeningnya ini. Dia ngapain di situ? Dia ini. Oh, Dharma belanja di supermarket, ketahuan. Oh, teksnya ini karena sudah ada namanya Cortex. Terus apa lagi? Oh, dia beli pesawat, beli tiket transportasi kemana. Jadi semua terkontrol, dan ini semua termasuk nanti selama kita di kota ada namanya Smart City. Ya, 15 minute ya city. Jadi aktivitas kita akan dibatasi. Radiusnya 15 menit. Saya nggak tahu tuh nanti berapa kilo ya dari. Dan juga nanti kita bisanya belanja. Kalau saya ikut ya, saya pastikan saya nggak mau ikut. Saya pastikan saya tidak mau ikut, dan saya harap yang menonton dan menyaksikan jangan mau ikut. Ya. Karena sama dengan kita menyerahkan jiwa kita kepada sistem Dajjal ini. Ini sistem Khilafah Dajjaliyah. Khilafah Dajjaliyah. Ya, kita mau digiringnya apa? Mau dicuri jiwanya. Mereka cukup kita tunduk, takut nggak makan karena takut mati, dan buat Tuhan kita sudah betray, kita sudah meninggalkan dia. Ini this is my faith, ini apa, iman saya. Gitu. Karena ini ujian, Pak. Ini ujian kenapa? Saya kasih contoh ya. Di Muslim juga, di Nasrani juga, ketika itu Hawa itu jatuh dalam dosa akibat apa? Buah kan. Buah yang dimasukin ke dalam mulut. Ini kode bahwa kita akan jatuh ke dalam dosa lagi.
ketika kita hanya melepaskan iman kepercayaan kita untuk urusan yang masuk ke dalam mulut. Makanya mereka akan membuat itu semua akan menjadi persyaratan administrasi. Kamu boleh kerja, tapi ini dulu, ya kan? Kamu boleh terbang, ini dulu. Makanya kalahkan nafsu, ya. Kalahkan apa namanya itu, sirna rasa. Lepaskan desire atau hawa nafsumu. Ya, lepaskan. Ya, mulai lepaskan. Mulai latihan lepaskan. Karena supaya kita nggak terjebak. Kalau belum siap ke sana, maka siapkan. Siapkan apa? Siapkan pangan mandiri. Pangan mandiri. Ya, pangan mandiri itu seperti apa? Buat komunitas. Ya. Buat komunitas, yang satu nanam singkong atau yang satu jagung, nanti kita barter aja. Yang penting kita bisa bertahan hidup. Ikan, ayam, yang kita butuhkan, cabai, kita berkumpul bersama komunitas. Yang saling taking care, yang saling peduli, yang satu frekuensi. Itu yang saya sebut dengan bangunlah kampung aman. Ya, supaya ketika nanti mereka mengeroyok kita, maka kekuatan komunitas itu akan bersama-sama menghadapi mereka. Ya, ini harus itu yang saya sebut dengan kampung aman. Ini harus dikampanyekan terus, Jenderal. Siapkan dari sekarang, dan itu akan terjadi. Ya, kita lihat bikin kampung aman. Ya, Bapak itu Menkes, kami akan menggunakan Satpol PP mendeteksi. Kalau tidak berhasil karena rakyat berani menolak, maka dia akan lanjutkan dengan apa? Gunakan aparat bersenjata. Makanya sekarang undang-undang yang baru masuk semua di kementerian dan juga masuk di Kementerian Kesehatan. Oke. Ya, ada salah satu dirjennya, saya kenal dia. Saya kenal dia, junior saya. Bahkan katanya lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga ad hoc dan lain sebagainya itu mereka bikin semua. Jadi kalau pernah ngikutin paparan saya, strategi mereka terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur organisasi global, organisasi regional, organisasi domestik. Gitu. Ada juga ad hoc-nya, ya seperti apa? Kalau di kita kayak KPK, Komnas HAM, itu kan ad hoc. KKK itu tadi ya, Jenderal ya? Itu di domestik. Tadi regional kan ada ASEAN, ada Asia Pasifik. Kalau di sini kan ada UN, ada NATO, segala macam. Terus ada HAM internasional dan sebagainya. Jualan mereka kan dulu kan HAM. Sekarang HAM ada nggak? Nggak ada. Jadi semua perundang-undangan yang ada, yang di proses lewat proses legislasi, saya buka nih ya, proses legislasi yang ada, sebenarnya mereka mau melegalkan rencana-rencana ilegal yang akan mereka lakukan di depan. Jadi mereka adalah panitia. Di mana dilakukannya? Silahkan pikirkan sendiri. Untuk menghadapinya rakyat harus kompak. Saya berharap pemerintah, DPR atau legislatif kompak bersama rakyat. Tetapi sekarang rakyat ditinggalkan. Mereka kompak untuk kepentingan global. Dan saya siap untuk berargumentasi dengan mereka-mereka. Ya, apabila mereka denial. Saya paham betul. Kawan-kawan saya banyak di sana. Kalau terkait dengan mobil listrik, bahayanya apa? Apakah ini juga bagian di rencana mereka? Bagaimana dengan blackout di Bali kemarin? Kalau tidak bisa kalau tidak ada charger lagi, iya parah itu ya. Belum lagi mereka menggunakan internet, computing, mereka akan terkendali dengan namanya computing kuantum. Jadi saya lihat berhentiin nomor ini karena ada kodenya, berhentiin, udah stuck semua. Ya, mau ambil ATM, kawan saya di Bali lapor ATM nggak bisa diambil, mereka datang ke BCA udah numpuk. Kenapa bisa hidup? Karena ada genset. Ya. Makanya nanti genset pun akan sulit karena apa? Solarnya di Sandra, solarnya tidak akan didistribusikan dengan alasan bohong lah.
Jadi apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di bangsa ini, semua adalah konsep intelijen, cipta kondisi namanya. Dengan berbagai justifikasi masalah yang dimainkan oleh masing-masing lembaga. Oh, karena ini. Dan mereka adalah panitia. Kenapa mereka begitu bersemangat? Kenapa mereka begitu agresif? Tidak ada lain dan tidak bukan karena mereka mengincar bagaimana ngentit anggarannya. Ngentit, tau kan? Iya. Ngambil. Bahasa Jawa itu. Nyolong gitu ya. Ya, ngentit lah. Karena semua harus ada mutasinya. Karena uang nggak boleh keluar. Jadi ini kan sebenarnya sama-sama jebakan Batman. Tahu apa? Tangkap KPK, tangkap kejaksaan. Jadi inilah hukum rimba. Ya. Siapa yang kuat? Nah, yang mainkan, yang menang adalah apa? Yang megang remote control. Iya. Ya. Ada sutradaranya semuanya. Tapi sutradaranya nggak akan muncul. Kayak Bapak kan? Iya. Sutradara. Ngomong. Saya yang dibenturkan. Nah itu lah. Jenderal, tapi sebelum 2030 itu artinya Bapak cari aman kan? Enggak sih, Jenderal. Enggak artinya Iya. Benar. Tidak langsung terbidik oleh kamera. Iya, Jenderal. Besok depan kamera, Jenderal. Tapi oh iya. Geser aja, Jenderal. Tapi sebelum 2030, kan sekarang aku kemarin banyak ya interview beberapa dokter yang meyakini bahwa sebelum 2030 pasti akan terjadi pandemi lagi jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Benar seperti itu? Ini kan sekarang berproses. Mereka lagi mengintip ketika rakyat tidak bergerak, ketika rakyat tidak bersuara, maka rakyat lemah. Iya. Makanya rakyat dilemahkan dulu. Kelemahan rakyat apa? BLT. Nggak punya duit. Gitu loh. Kita lihat di Jawa Barat. Ya. Mau dapat BLT harus itu. Apakah ini ada kaitannya? Ada. Gitu. Karena mereka sudah menyatakan bahwa ini adalah programnya BKKBN. Nah, B, badan. Badan POM. Waduh, disiapkan untuk apa? Melegalisir, melegalkan ya, hal-hal yang akan jadi sebagai justifikasi lah. Isinya apa ya suka-suka mereka. Makanya waktu pas ada sidang informasi, keterbukaan informasi di lembaga komisi informasi publik kalau masalah saya hadir. Ya antara perusahaan farmasi dengan ini ya terjadi inilah saling melindungi, saling mengcover. Jadi bisa kita percaya. Kalau saya hanya bisa percaya kalau saya turun langsung. Gitu. Oke. Enggak, dari dulu mengenai biar dapat nih, mumpung ada nih mengenai vaksin TBC ya. Mari kita sama-sama bukan meminta aja kalian duluan, bukan. Minta kepada mereka, kalian percaya saya yang suntik mereka. Kita periksa dulu. Setuju. Jangan cuma lihat di kamera. Pastikan isinya apa. Nanti saya ukur, benar nggak ini? Oh, tulisannya sama, labelnya sama, isinya udah diganti sama sirup, misalnya. Ayo, jangan bodoh, hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, jangan takut, mati sekarang besok sama aja. Gitu. Ini kan karena takut aja. Makanya orang-orang itu takut hilang kekayaannya, takut ini, takut itu. Penyesalan akan ada di belakang. Catat omongan saya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah singkat. Saya bilang waktunya sudah habis. Sekarang ambil keputusan. Jangan tunggu kaget baru ini gimana. Saya lihat banyak sekali orang panik. Saya bingung orang panik. Tapi saya tahu mereka beragama. Tapi mereka panik. Waduh, ada yang gagal dari agama. Saya beragama. Tapi ada yang gagal. Ada yang keliru. Keliru di mana? Keliru memahaminya. Gitu. Keliru memahami dan hanya bicara teori. Jiwanya tidak dihidupkan. Tidak menghidupi jiwa. Itu yang penting, Pak. Jiwa ini penting sekali. Karena itu yang mau direbut oleh sistem khilafah dajaliyah. Dia nggak penting sama tubuh. Tetapi ketika jiwa kita kalah, maka di situ dia
Karena apa? Kekalahan di alam spirit, di jiwa kita kalah, maka kita akan menyerah. Makanya dihantam dulu jiwanya, ditorture, dianiaya dulu, takut-takutin. Gitu. Makanya saya paham. Beliau yang nakut-nakutin rakyat itu, dia paham teori ini. Ya, dia paham energi, dia paham masalah frekuensi. Dia paham vibrasi. Jadi mereka bermain dengan frekuensi. Saya kasih tahu aja nih. Jangan terus suruh berdebat secara ilmiah. Ilmiah dia yang bikin kok. Jangan harap hal-hal yang buruk akan ada referensinya, kalian akan dapat. Kalaupun ada referensi, itu peristiwa-peristiwa yang lalu yang sudah banyak menjadi korban. Makanya mereka ajarkan apa? Kaidah ini. Wah, berdebat lewat ini. Mereka menggunakan data orang. Orang ngumpulin data pun dia nggak tahu. Ngomong ngebacot begitu. Coba kalau kita challenge. Mereka hafalan, bos. Mereka hafalan. Mereka sendiri nggak tahu bagaimana mengaktifasi signal dia ke tower utama kita atau ke signal ilahi. Mereka nggak paham. Karena memang teori yang diajarnya cuma begitu. Karena dipisah nih antara ilmu jiwa sama ilmu tubuh, dipisah. Harusnya kan disatuin. Ya. Termasuk sama ilmu spirit. Gitu, Pak. Baik. Nah, supaya komprehensif pemahamannya, sehingga pemirsa dapat.